Perpindahan kiblat, sebuah perjalanan melawan tradisi dan waktu. Di sebuah desa kecil di lereng bukit, hiduplah seorang pengembala tua bernama Malik. Setiap pagi, ia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang sama, berjalan melewati jalan setapak yang telah ia lalui ribuan kali. Jalur itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, sesuatu yang tak pernah ia pertanyakan. Hingga suatu hari, seorang pemuda datang dengan kabar baru. "Pak Tua," kata pemuda itu dengan suara yakin, "padang rumput di balik bukit jauh lebih hijau dan subur. Jalur lama yang kau gunakan kini kering, tapi aku bisa menunjukkan jalan yang lebih baik." Malik terdiam. Ia memandangi pemuda itu dengan penuh curiga. "Apa yang kau tahu tentang padang rumputku? Aku sudah berjalan di jalur ini sepanjang hidupku. Itu sudah cukup baik untuk ayahku, kakekku, bahkan leluhurku. Apa hakmu untuk menyuruhku berpindah arah?" Cerita Malik ini mengingatkan kita pada sejarah umat manusia, sebuah perjalanan panjang yang sering kali terjebak dalam kebiasaan lama, sulit menerima perubahan, meskipun perubahan itu membawa kebaikan. Perjalanan keimanan umat manusia dimulai ribuan tahun lalu, saat Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari penindasan Mesir. Taurat yang dibawanya menjadi kiblat spiritual mereka, sumber hukum dan moralitas yang membimbing mereka di gurun pasir kehidupan. Namun seiring waktu, seperti padang rumput yang mulai mengering, ajaran Taurat kehilangan kesegarannya. Banyak di antara Bani Israel yang menyimpang, mengubah agama menjadi ritual kosong. Tuhan dalam kebijaksanaannya mengutus Nabi Isa untuk memperbarui ajaran itu. Beliau membawa Injil sebagai cahaya baru bagi Bani Israel. Tapi seperti Malik, mereka menolak. "Bagaimana mungkin kau menggantikan Taurat? Musa adalah nabi kami, kiblat kami. Kami tak butuh kiblat baru," teriak mereka. Padahal Injil bukanlah pengganti yang memutus hubungan, melainkan penyempurna, sebagaimana matahari yang bergerak dari pagi menuju siang. Nabi Isa mencoba menjelaskan bahwa Taurat dan Injil berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Namun, hati mereka telah tertutup oleh kebanggaan pada tradisi lama. Waktu berlalu, dan ketika Injil pun mulai kehilangan esensinya, Tuhan mengutus Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Kehadiran beliau adalah perpindahan kiblat berikutnya dalam sejarah umat manusia. Beliau membawa Al-Quran, kitab terakhir yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Namun sama seperti umat Bani Israel menolak Nabi Isa, umat Nasrani pun menolak Nabi Muhammad. "Bagaimana mungkin kau mengubah jalan kami? Ajaran kami sudah cukup," kata mereka. Tapi Al-Quran hadir bukan untuk mematahkan, melainkan menyempurnakan jalan sebelumnya. Ia adalah matahari sore yang membawa terang lebih besar sebelum malam tiba. Nabi Muhammad menghadapi berbagai ujian dan penolakan, namun beliau tetap teguh, seperti pemuda yang terus meyakinkan Malik tentang padang rumput yang lebih subur. Kini, lebih dari 1400 tahun setelah Nabi Muhammad, kita kembali berada di persimpangan sejarah. Metodologi agama mulai memudar. Banyak umat Islam yang terjebak pada ritual kosong, mengagungkan Islam dari 1500 tahun lalu tanpa mencari relevansinya di zaman ini. Syahadat yang seharusnya menjadi kesaksian hidup hanya menjadi ucapan formal di bibir. Padang rumput kita telah cukup baik. Untuk apa kita mencari yang lain? Tapi seperti dalam surah At-Taubah 128, Tuhan selalu mengutus pembimbing di tengah kaumnya, seseorang yang membawa cahaya baru untuk menghidupkan kembali jiwa agama yang telah luntur. Persoalannya adalah, apakah kita seperti Malik yang takut meninggalkan tradisi lama? Atau kita berani mengikuti cahaya baru yang Tuhan kirimkan di zaman kita ini? Pesan akhir, perjalanan Malik adalah perjalanan kita semua.
Perpindahan kiblat, baik secara fisik maupun spiritual, selalu menjadi ujian terbesar bagi manusia. Tuhan tidak pernah berhenti memberikan petunjuk, tapi seringkali hati kita yang berhenti menerima. Sebagaimana Malik akhirnya melangkahkan kakinya ke padang rumput baru, kita pun harus berani mencari kebenaran di zaman kita sendiri, bukan hanya berpegang pada kebesaran masa lalu. Syahadat bukan sekadar ucapan. Syahadat adalah kesaksian terhadap cahaya Tuhan yang hadir di zamannya. Dan cahaya itu tidak pernah berhenti bersinar selama kita bersedia untuk mencarinya.